Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Martin mengklaim bahwa dirinya kini jauh lebih kuat daripada musim sebelumnya ketika harus menelan kekalahan dari Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. Sebagaimana diketahui, Jorge Martin kalah di balapan terakhir di Valencia pada tahun 2023 lalu. Dia terjatuh dan gagal finish, di mana hal ini membuat gelar juara dunia pada musim tersebut menjadi milik Francesco Bagnaia. Kekalahan tersebut rupanya sangat berdampak bagi Martin dari sisi mental. Bahkan dia sempat meragukan diri sendiri ketika memulai musim baru 2024. Namun kini Martin berkembang dengan sangat baik, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada bulan Februari setelah jeda ketika kami memulai, saya tidak ingin kembali ke MotoGP. Saya mempunyai banyak ketakutan karena saya tidak tahu apakah saya bisa secepat tahun sebelumnya. Kemudian ketika saya naik motor, saya menyadari hal yang sama terjadi. Saya cepat lagi dan bisa bertarung lagi. Jadi sekarang tujuan saya adalah berjuang dan melakukan yang terbaik. Saya 100%. Sekarang saya merasa lebih kuat karena saya sedikit lebih baik di hampir semua bidang. Saat ini saya merasa kami cukup dekat dengan Pecco, Enea, dan Marc. Kami semua serupa. Tapi saya lebih kuat karena ada beberapa poin lain yang, saya sedikit lebih baik. Legenda hidup MotoGP, Giacomo Agostini turut membicarakan perpindahan Marc Marquez ke tim utama Ducati Lenovo. Keputusan yang cukup berani diambil Ducati dengan menduetkan dua rider berlaber juara dunia, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di musim depan. Banyak yang menduga bahwa keduanya bakalan tidak akur ketika berada di dalam satu garasi. Selain itu, keputusan perekrutan Marquez ini pun dianggap salah, khususnya bagi tim Pramac dan Jorge Martin yang sebelumnya pernah dijanjikan bakal dipromosikan ke tim Ducati Lenovo. Kepada Motosan, Agostini menilai bahwa keputusan Ducati itu bisa benar juga bisa salah. Bisa benar apabila keduanya bisa saling bekerja sama untuk memberikan yang terbaik, dan tentu Ducati tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memiliki rider dengan gelar juara terbanyak dari rider lain yang masih aktif membalap. Di sisi lain, Agostini juga menganggap bahwa keputusan ini bisa jadi bumerang bagi Ducati. Pasalnya punya dua rider top, tentu Ducati harus punya sistem manajemen yang baik, karena kalau tidak, hal ini bisa menimbulkan perpecahan di garasi mereka. Namun demikian, Agostini menyebut bahwa pada akhirnya waktulah yang akan membuktikan apakah Ducati salah dengan pilihan mereka atau tidak. Alex Espargaro memberikan alasan kenapa dirinya memilih untuk menjadi test rider Honda dan menolak tawaran dari Yamaha. Pada Juli, Espargaro akhirnya diumumkan sebagai test rider Honda Racing Corporation mulai 2025. Menariknya, sebelum menerima tawaran tersebut, Alex juga sempat ditawari Lee Jarvis untuk bergabung dengan Yamaha. Kepada Mo Magazine, pembalap yang dijuluki Pak RT ini tak memungkiri bahwa bergabung dengan proyek MotoGP seperti Honda sangat sulit ditolak. Apalagi Puig dan HRC berjanji menyediakan apapun yang dibutuhkan Espargaro agar bisa bekerja seoptimal mungkin sebagai test rider. Dan benar adanya, Honda pun mengizinkan rider Spanyol ini untuk memboyong crew shift-nya, Antonio Jimenez, dan salah satu mekaniknya Salva Franco dari Aprilia Racing. Keterbukaan Honda ini pun membuat Espargaro merasa sangat tersanjung dan semakin bersemangat membantu mereka bangkit. Rencana Liberty Media untuk membeli MotoGP dari Dorna Sport nampaknya menemui rintangan baru. Adalah Pascal Eriman, perwakilan dari Partai Sosial Kristen di Parlemen Eropa, melontarkan keberatan kepada Komisi Regulasi. Ia mempertanyakan apakah Liberty Media yang sudah menguasai Formula One, Formula 2, Formula 3, dan Formula E tidak akan melanggar aturan persaingan jika juga mengakui sisi MotoGP dan Superbike.
Ia mendesak agar Komisi Eropa meninjau ulang kesepakatan tersebut secara menyeluruh. Pernyataan ini pun memancing reaksi serius dari pihak komisi, seolah mereka baru menyadari besarnya potensi monopoli yang mungkin terjadi. Liberty Media dan Dorna kini diwajibkan menyerahkan laporan investigasi kepada Komisi Eropa paling lambat 1 Desember 2024. Laporan ini harus membuktikan bahwa akuisisi tersebut tidak melanggar regulasi anti-monopoli. Jika ditemukan pelanggaran atau cacat prosedur, akuisisi bisa dibatalkan meskipun negosiasi sudah selesai dan transaksi keuangan telah dilakukan. Sebagai tambahan informasi, Liberty Media sendiri sempat mendapat masalah sebelumnya. Mereka dituduh melanggar undang-undang anti-monopoli karena tidak mengizinkan tim baru masuk ke Formula One. Gugatan hukum bahkan sedang berlangsung di Kongres Amerika Serikat terkait isu ini. Kekhawatiran di Eropa pun makin berkembang mengingat Liberty Media adalah perusahaan Amerika. Para pemangku kepentingan di Eropa merasa was-was terhadap dominasi perusahaan asing yang berpotensi mengendalikan seluruh dunia balap Eropa. Perubahan regulasi tak hanya terjadi di kelas utama MotoGP. Perubahan aturan untuk kejuaraan musim 2025 mendatang juga terjadi di kelas Moto2 dan Moto3, di antaranya adalah format latihan baru. Di musim 2024 ini, kelas Moto2 dan Moto3 menerapkan 2 sesi latihan bebas yang tidak menentukan lolos ke Q2 dan 2 sesi praktis yang menentukan lolos ke Q2, dan untuk 2025 mendatang aturan ini akan diubah dan disamakan dengan aturan MotoGP, yakni 2 sesi latihan bebas yang tidak menentukan lolos ke Q2 dan 1 sesi praktis yang menentukan lolos ke Q2. Kondisi hujan di lintasan. Jika terjadi hujan di lintasan, prosedur hujan di grid untuk Moto2 dan Moto3 akan disesuaikan dengan MotoGP. Apabila hujan terjadi di grid, para rider dipersilahkan untuk masuk ke pit untuk dilakukan penyesuaian biaya sasis dan mesin di Moto3. Dalam regulasi teknis, batasan harga untuk sasis dan mesin Moto3 telah disesuaikan, termasuk pembekuan spesifikasi mesin Moto3. Ya, Moto3 menggunakan konfigurasi mesin 1 silinder 4 tak dengan kapasitas mesin 250 cc. Mesin dan sasis semuanya adalah prototipe, dengan pabrikan utama seperti Honda NSF 250R dan KTM RC 250R yang berkompetisi di Moto3. Langkah ini bertujuan untuk menghapus stigma bahwa biaya balap Moto3 lebih mahal dibandingkan Moto2. Di Moto2 sendiri, sasis prototipe diproduksi oleh Kalex dan Bosco-Scuro. Sedangkan mesin seragam berasal dari Triumph dengan kapasitas 765 cc dan 3 silinder. Konsesi pabrikan di Moto2. Pabrikan yang mendapat konsesi di Moto2 akan memperoleh lebih banyak hari tes. Pabrikan yang memiliki konsesi di Moto2 akan mendapat tambahan jatah tes yaitu dari 7 hari menjadi 9 hari. Jelang bergulirnya seri terakhir World SSP 300 2024, Aldi Satya Mahendra mengaku siap tampil habis-habisan untuk merebut gelar juara dunia. Ya, Aldi Satya berpeluang besar untuk memenangkan kejuaraan World SSP 300 musim ini. Rider Yamaha Racing Indonesia yang membela tim BR Corse itu unggul 16 poin atas Loris Veneman di peringkat kedua dan unggul 32 poin atas Inigo Bravo di peringkat ketiga. Dari rilis resmi Yamaha Indonesia, pemuda asal Jogja itu mengaku sudah sangat siap untuk tampil di Jerez akhir pekan ini. Saya sudah siap menghadapi tantangan terakhir di seri World SSP 300 Jerez. Ini akan menjadi babak penentuan gelar juara dunia yang bakal saya perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Baik fisik maupun mental, juga performa motor YZF-R3, serta dukungan semua pihak, saya harapkan menemani langkah saya mencapai garis finish sebagai juara dunia. Saya bertekad mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Lewis Hamilton mengaku optimis bisa tetap menunjukkan performa yang kompetitif saat berseragam Ferrari di musim depan. Sebagaimana diketahui di usianya yang telah menginjak 40 tahun,
Lewis Hamilton mengambil keputusan besar pada awal musim 2024 lalu. Ia memilih untuk meninggalkan Mercedes demi bergabung ke Scuderia Ferrari pada musim 2025. Meskipun sempat diragukan banyak orang karena faktor usia, tetapi Hamilton tidak mau memusingkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa usia hanyalah angka dan ia tetap yakin bisa menunjukkan performa yang terbaik di level tertinggi.